peraturan di Indonesia kebanyakan tuh tambal sulam, ganjel doang. Lagi di Bincang Hukum bareng sama Sean Matthew. Kali ini kita bakal ngebahas tentang gugatannya RCTI terhadap UU penyiaran ya kalau nggak salah, tapi nanti detailnya bakal langsung dibahas aja. Alright, let's go. So kita bakal ngobrolin tentang gugatannya RCTI. Jadi mungkin bisa dibahas dulu sebenarnya isi gugatannya tuh apa dan dampaknya apa sih kalau misalnya gugatannya diterima atau ditolak sama MK. Oke, thank you Chan. Soal gugatan RCTI sama iNews ya. Jadi gini, biasanya sih kita bisa dapetin gugatan gitu ya, uji materi gitu, PDF gitu kan di website-nya MK. Tapi kebetulan gue udah searching tapi memang belum ketemu sih gugatan fullnya gitu ya. Jadi untuk ganjel lah gitu, untuk kita diskusi dulu awal kan. Di sini gue pakai siaran pers MK tanggal 22 Juni 2020. Nah, di siaran pers itu, ini dari websitenya MKRI ya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, itu dikasih tahu bahwa RCTI dan iNews itu nomor perkaranya gugatan nomor 39 garing PUU garing 16 Romawi garing 2020. Intinya adalah norma yang diuji adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, itu apa sih yang digugat? Pasal 1 ayat 2 isinya apa sih? Itu bisa di-searching sendiri sih, tapi intinya adalah itu definisi dari penyiaran itu sendiri. Apa sih penyiaran itu berdasarkan Undang-Undang Penyiaran. Jadi kalau dihukum gitu, konstruksi hukumnya ini konstruksi dasar ya gitu, landasan untuk ke bawah-bawahnya gitu. Jadi kalau ditanya nih, apa akibat hukumnya ketika pasal 1 ayat 2 dicabut gitu atau dibatalkan gitu. Misalnya gugatannya dikabulkan oleh MK. Yang pasti kalau menurut gue ya konstruksi hukumnya pasti berantakan. Ke bawahnya pasti berantakan gitu. Kenapa bisa berantakan? Karena dalam definisi atau dalam pengertian itu kan semua udah ada cakupannya gitu. Apa aja yang diatur, siapa aja yang diatur, bagaimana mengatur apa segala macam, itu kan berangkat dari definisinya itu sendiri dulu. Nah, ketika definisinya itu dibatalkan atau dicabut, kita ingat kayak misalnya pasal 158 Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, itu kan tentang kesalahan berat. Kesalahan berat ketika dicabut atau dibatalkan, otomatis efeknya nggak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Otomatis nggak ada kepastian hukum lagi tentang itu. Nah, kalau pasal 1 ayat 2 ini dicabut misalnya, otomatis tentang penyiaran itu hampir semuanya bisa jadi nggak jelas gitu. Cuma memang yang menarik adalah dinamika di masyarakat kan ya. Maksudnya ketika dibilang, oh iya RCTI menggugat, RCTI sama iNews menggugat segala macam tentang undang-undang penyiaran, itu langsung banyak yang mengatakan bahwa oh berarti nanti live Instagram atau mungkin kayak gini, kayak Geolive ya kan, harus punya izin apalah segala macam. Nah, di situ yang perlu kita bahas sih lebih lanjut gitu. Bener nggak sih apa ya akibat hukumnya ketika dikabulkan kayak gitu? Itu sih. Kita ngerti dulu apa sih putusan MK itu? Putusan MK itu kan ada 3. Pertama, putusan gugatan tidak dapat diterima. Kedua, gugatan ditolak gitu kan, atau ditolak. Yang ketiga, permohonan dikabulkan kan gitu. Ada 3 aja gitu loh. Dan fungsi MK apa sih? Kalau menurut Undang-Undang MK, Undang-Undang 24 2003, itu MK cuma punya 4 kewenangan. Salah satunya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, dari 2 hal ini kita bisa apa ya? Kita bisa simpulkan bahwa MK nggak punya kewenangan untuk mengatur misalnya, oh karena pasal 1 ayat 2 dibatalkan, berarti harus pakai izin. Nah, itu bukan MK, kewenangannya bukan di MK. Gitu loh. Prof. Jimli Asidiki, dulu kan ketua MK ya, menyatakan bahwa MK itu adalah negatif legislator, yang artinya dia menguji, setelah menguji dia memutus, gitu loh, sebuah norma dalam undang-undang. Bertentangan apa enggak sih sama undang-undang dasar? Nah, kalau bertentangan dibatalkan, kan kurang lebih gitu. Bukan ketika dibatalkan dibuatin sama MK pasal yang baru. Itu bukan MK kewenangannya. Dia jadi benar-benar menguji
menguji sama undang-undang dasar sesuai apa enggak sih. Ketika nggak sesuai, udah cuma dibatalin. Nah, kalau dibatalin, berarti gimana? Berarti ada kekosongan hukum. Gitu sih. Jadi, belum tentu atau malah nggak ada relevansinya MK sama peraturan dibatalkan menjadi izin. Bukan MK yang bikin izin. Maksudnya, bukan MK yang membuat ketika dibatalkan pasal 1 ayat 2 ini menjadi punya izin atau untuk live Instagram atau live YouTube kebanyakan kan gitu ya komennya orang. Itu bukan MK yang bilang. Mungkin pemerintah, mungkin nantinya jadi undang-undang di legislatif segala macam, tapi bukan MK. Gitu. Sekarang kita mungkin masuk ke substansi dari pasal 1 ayat 2 penyiaran itu sendiri. Menurut itu sebenarnya memang bermasalah nggak sih? Maksudnya pantas nggak sih untuk digugat? Oh ya, kalau ditanya bermasalah, bermasalah lah gitu. Sekarang bayangin aja ya, Undang-Undang Penyiaran 32/2002. Hari ini, tahun 2020, itu udah 18 tahun lalu gitu loh. Mau bicara penyiaran, memang sih yang di undang-undang itu penyiaran konvensional ya, pakai pemancar gitu kan, frekuensi gitu. Kalau menurut Ketua Asosiasi Televisi Saluran Indonesia ya, ATSDI ya kalau nggak salah. Nah, itu menyatakan bahwa ini dua hal yang beda loh. Kalau yang di TV itu pakai frekuensi, kalau yang YouTube apa segala macam itu pakai data atau internet. Nah, jadi kalau dibatalin yang ini kan pasal 1 ayat 2 yang ini dibatalin, ini nggak ada pengaruhnya, gitu loh. Tapi kalau ditanya, harus gak sih diatur? Ya harus. Cuma memang kebiasaan di kita ya begitu. Barangnya dulu masuk, regulasinya nyusul. Gitu. Jadi kalau ditanya, sebenarnya wajar nggak sih gitu ya pertanyaannya, wajar nggak sih si RCTI atau si iNews ini menggugat gitu? Ya menurut gue wajar-wajar aja gitu. Karena memang nggak jelas juga. Karena kan gini, umumnya nih, apalagi kalau bidang jasa telekomunikasi kayak gini ya, ini kan IT gitu telekomunikasi. Nah, itu umumnya orang merasa satu, nggak adil. Nggak adilnya kenapa? Mungkin ya, ini mungkin RCTI dengan segala modal, beli gedung, apalah segala macem, bisa dikalahin sama orang yang mungkin cuma modal kamera HP, sama mainan gitu misalnya, atau orang yang cuma main game gitu-gitu aja, ya kan YouTuber secara konten, mereka lebih banyak viewersnya mungkin gitu. Nah itu kan nggak adil. Sedangkan si misalnya RCTI atau ini bayar pajak, bayar pegawai, bayar ini, bayar itu. Nah di sisi itunya betul memang nggak adil gitu. Padahal mirip-mirip gitu ya. Kebanyakan orang alasannya itu. Yang kedua, nggak punya kepastian hukum. Bener banget memang nggak punya kepastian hukum gitu. Kalau ditanya, ada nggak sih kepastian hukumnya soal Netflix atau YouTube gitu? Nggak jelas sudah. Nggak ada undang-undangnya kok. Gitu. Shan, mungkin kalau terkait dengan pegawai atau gedung, itu kan sebetulnya memang pilihan ya. Jadi kalau misalnya televisi nggak mau punya gedung juga sebenarnya boleh-boleh aja kan. Nah, tapi kalau terkait pajak, Shan, apakah pajak dari pegiat industri siaran maupun video berbasis internet, misalnya kayak Netflix atau YouTube dan lain sebagainya, itu bisa diatur lewat aturan-aturan lainnya, atau memang mereka tuh sebenarnya harusnya ada aturan yang terkait penyiaran supaya bisa bayar pajak gitu. Selama ini tuh sebenarnya prakteknya kayak gimana sih? Untuk industri-industri yang kayak gini yang tadi dikatakan nggak punya kepastian hukum ini, apakah mereka terikat wajib pajak? Dan dengan cara apa kalau iya? Nah, jadi kan sebenarnya gini, kalau bicara pajak ya, wajib pajak apa sih? Subjek hukum yang mendapatkan untung atau mendapatkan uang atau mendapatkan pekerjaan apapun lah bentuknya, intinya keuntungan dari Indonesia kan gitu. Nah, kalau ditanya subjek pajak bukan sih ya subjek pajak karena kan dapat untung gitu loh. Cuma kan berapa persen apa segala macamnya itu yang mesti diatur. Masa disamain orang perorangan gitu, misalnya dia bikin konten apa segala macam disamain sama yang perusahaan yang segede misalnya kayak RCTI sama iNews ini. Nah itu kan nggak adil juga gitu. Nah kemarin-kemarin kan muncul wacana, oh iya YouTuber sama selebgram mau dikenain pajak kan kayak gitu kan, rame banyak penolakan apa segala macam. Nah ini semua sebenarnya akar masalahnya di mana sih? Karena nggak ada undang-undangnya yang mengatur gitu loh. Maksudnya undang-undang yang mengatur siapa yang namanya selebgram atau YouTube, berapa minimal orang itu kena pajak apa segala macam. Nah, itu yang belum ada gitu loh.
Misalnya kayak lu sendiri, Chan. Lu sendiri kan akun Instagramnya misal followersnya udah puluhan ribu kan, udah verified apalah segala macem. Pertanyaannya, apa kalau orang punya followers banyak dia harus kena pajak? Kan jadi aneh juga, ya kan? Nah, pengertian-pengertian itu yang harus diatur gitu loh. Diaturnya jangan, kalau menurut gua ya, peraturan di Indonesia kebanyakan tuh tambal sulam, ganjel doang. Contoh, kayak misalnya fintech kita bicara. Fintech. Nggak ada undang-undangnya fintech. Adanya peraturan Menteri Keuangan, peraturan OJK, peraturan asosiasi. Ini kan ya boleh lah, adalah seenggaknya ada peraturan. Tapi kan ya gimana ya, itu mengatur sangat-sangat teknis gitu loh, nggak filosofisnya bagaimana, sosiologisnya gimana, historis apa segala macem. Nah kalau di undang-undangan kan jadinya jelas, gitu sih. Makanya persoalan-persoalan kayak begini, apalagi ini kan menyangkut macam-macam ya, influencer, apa YouTuber, apa segala macam. Nah itu ngukurnya gimana? Di negara lain gimana? Gitu loh. Kalau benar nih misalnya, oke supaya adil dikasih pajak. Loh, ngitungnya dari mana? Dari followers kah? Dari bayaran? Bayaran gimana ya? Ya kayak gue misalnya, Chan tolong promote gue. Nah kan nggak ada yang tahu selain kita berdua, misalnya gitu loh. Ya kan sulit juga gitu loh. Ukuran-ukurannya itu yang sulit. Karena kenapa? Hukum harus, ya kalau gue ngambil dari asas legalitas misalnya, lex scripta. Ini pidana sih, tapi maksud gue kita ambil ininya lah, normanya ya. Tertulis perbuatan sebagai pidana. Lex serta, definisinya jelas. Lex stricta, penafsirannya nggak boleh multitafsir. Lex praevia, tidak berlaku surut. Nah, ada 4 nih unsur, 4 prinsip dalam asas legalitas. Sekarang bisa nggak ada yang jawab nih? Oh iya, yang namanya selebgram itu followersnya harus 10.000. Belum tentu. Ada loh followers yang cuma 1.000, 2.000 segala macam, tapi di endorse-nya bayarnya lumayan mahal. Ada, gitu loh. Ada juga orang yang followersnya 100.000, 200.000, tapi bayaran murah. Ada juga, gitu loh. Nah, makanya yang kayak gini-gini harus clear gitu loh. Nah, clearnya kalau menurut gua harus ada undang-undang mengatur hal tersebut, gitu loh. Tapi fair nggak sih kalau digabungkan dengan televisi gitu ya? Karena kita sama-sama tahu bahwa ada perbedaan yang jelas antara televisi dengan internet. Maksudnya televisi konvensional ya. Televisi konvensional secara dari sisi ekonomi, dari sisi pasar aja, dia tidak kompetitif karena frekuensi itu memang terbatas. Sedangkan internet itu nggak terbatas gitu kan. Dari situ aja udah beda nih nature dari industrinya. Nah, menurut Shan, apakah memang nantinya, misalnya nih goal nih, misalnya gugatan ini, kemudian DPR akan membahas dong ya aturannya, kalau nggak ada kekosongan hukum ini terus gimana? Iya kan? Nah, terus berarti kan kemungkinan berikutnya adalah DPR akan membahas. Nah, apakah fair kalau misalnya nanti DPR keluar dengan suatu undang-undang yang mencampur adukan semua ini? Maksudnya antara televisi dengan ini. Kalau misalnya enggak, dari perspektif Shan kayak gimana sebaiknya? Nah, oke, jadi gini. Pertama yang perlu dipahamin, kalaupun, if, big if ini mah, menang gitu, gugatannya dikabulkan, ini kalaupun dikabulkan, taruhlah dikabulkan. Belum tentu DPR langsung bikin undang-undangnya. Maksudnya gini, kayak undang-undang tenaga kerja, itu disahin 2003, dibatalkan 2004. Sampai 2020 masih nggak jelas kok peraturan tentang pelanggaran kesalahan berat. Pasal 158 itu yang gue selalu jadiin contoh, masih nggak jelas gitu loh. Sekalinya mau bikin undang-undang tiba-tiba omnibus law. Kan maksudnya gimana ya? Dan nggak menyangkut tentang 158 itu yang udah jadi masalah di mana-mana. Nah kayak gitu. Nah yang kedua, kalau misalnya adil apa nggak adil, makanya di situ ya kan, kalau dibikin undang-undang kan berarti prosesnya legislasi nih. Kalau proses legislasi kan ada rapat dengar pendapat dari masyarakat, dari pihak terkait, dari ahli apa segala macam. Nah di situ musyawarahnya mau digabung apa nggak digabung. Kalau digabung apa kajian akademisnya, bagaimana pertimbangan hukumnya, kan yang kayak gitu-gitu gitu loh. Nah jadinya apa sih? Jadinya lebih clear gitu loh. Lah kalau sekarang kan nggak jelas. Loh, kalau menurut gue pribadi, apa ngaruhnya pasal 1 ayat 2? Orang dia ngatur tentang TV kok. Kalau dibatalin, apa ngaruhnya ke internet? Ya nggak ada kalau menurut gue. Kenapa nggak ada? Karena
ya memang kosong gitu loh. Karena inti di sini adalah ketika ada kekosongan hukum, hukumnya yang diisi, peraturan yang dibuat, bukan peraturan yang lama dibatalin. Karena kenapa? Dibatalin belum tentu diisi, belum tentu. Banyak loh Pak pasal-pasal apa ya di undang-undang atau di peraturan dibatalin nggak diisi-isi. Ya contoh nyatanya undang-undang tenaga kerja aja udah gitu loh. Itu bejibun yang dibatalin. Berarti menarik juga ya, karena dalam UU penyiaran ini kan berarti yang diatur adalah televisi, seperti tadi yang udah dikatakan sebelumnya dalam penjelasan, bahwa justru kalau aturan terkait dengan internet itu belum ada, itu masih kosong, dan itu harusnya diisi. Tapi yang dilakukan justru aturan yang ada malah dicabut. Nah terus ini dampaknya berarti gimana ya? Big if tadi ya, kalau misalnya itu terjadi, terus apakah berarti artinya televisi jadi udah nih bebas lepas liar mau ngapain aja karena aturan turunannya juga nggak bisa berlaku gitu gara-gara definisinya nggak ada. Ya kurang lebih jadinya nggak jelas. Lo orang definisi, iya kan maksudnya definisi lo yang mau dibatalin. Kalau definisinya, misalnya Chania adalah perempuan. Definisi Chania adalah perempuan, kan gitu kan logikanya gitu loh. Nah, Chania bukan perempuan, otomatis yang ke bawah-bawahnya. Chania apa perempuan, misalnya perempuan cerdas, perempuan ini, perempuan itu kan hilang semua jadinya. Jadi nggak jelas dong, ya nggak? Sedangkan fungsi definisi adalah membatasi, gitu loh. Contohnya gini, penyiaran. Penyiaran adalah melalui pemancar, melalui ini, melalui itu, segala macam. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya dibatalin itu, ya nggak jelas semua-muanya jadinya. Gitu loh. Dan ditanya, ngaruh nggak sih ke yang internet? Lo orang undang-undang penyiaran emang nggak ngatur soal internet? Mau satu undang-undang itu dibatalin juga, kan nggak ngatur tentang internet. Gitu loh. Itu pemahaman gua ya gitu. Kalau mau dikasih contoh lagi nih ya, ketidakjelasan hukum kita gitu ya. Contoh, Gojek, Grab, apalah ojol lah segala macam dari 2015-16 lah ya mungkin ya kan. Aturannya baru ada 2019 kok. Itu juga keputusan menteri. Maksudnya tingkatnya masih keputusan menteri yang waktu itu soal pedoman perhitungan biaya jasa gitu kan. Batas minimal wilayah apalah segala macam. Bukan undang-undang. Nggak jelas juga jadinya. Maksud bukan nggak jelas sih. Ya seenggaknya ada batasnya tapi nggak kuat gitu loh. Sama kayak gini juga gitu loh. Apa batasnya yang ya misalnya contohnya lagi yang streaming yang terkenal kemarin. Netflix ditolak sama Kominfo sama Telkom Group, ya kan? Katanya, oh iya dia nggak sesuai regulasi. Loh, regulasi yang mana? Orang regulasinya belum ada, kan gitu. Kecuali regulasinya udah ada, oh iya undang-undang ini membatasi, nggak boleh yang begini. Lah, kan ini belum ada undang-undangnya. Bolehlah kalau misalnya, oh ternyata Netflix isinya pornografi, radikalisme atau apapun lah ya. Bolehlah gitu kalau ditolak. Lah ini kan enggak, gitu loh. Ujung-ujung, gue bisa buktiin kok kenapa isinya enggak pornografi atau apa segala macam. Buktinya Kementerian Pendidikan Budaya tuh Kemendikbud X Netflix. Kan berarti apa? Negara juga mengakui di satu sisi dia menolak, di satu sisi dia kerjasama. Ini juga lebih aneh lagi sih itu, gitu loh. Karena ada juga yang perlu dipahami, Chan. Apa yang perlu dipahami? Nggak ada aturannya bukan berarti dilarang. Nggak ada aturannya bukan berarti dilarang gitu loh. Ya kan? Jangan juga dibilang, oh nggak ada regulasi berarti nggak boleh. Nggak juga. Buktinya ojek online. 2015 belum ada loh aturannya. Soal ojek online 16 belum ada, 17 belum ada, 18 belum ada. Nah, tapi jalan-jalan aja tuh. Ya kan? Netflix juga gitu. Spotify juga gitu, semua juga gitu. Gitu loh. Kita mungkin bisa langsung masuk ke bagian penutup aja nih, Shan. Sejauh ini dari analisa Shan sendiri, seberapa besar sih peluang atau seberapa kecil peluang untuk gugatannya RCTI AI News ini dikabulkan MK atau nggak dikabulkan MK gitu kan? Dan kenapa peluangnya seperti itu? Pertama gini, gue sih sependapat ya sama Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Indonesia itu loh, yang tadi itu. Nah, apa namanya, dia sih menyatakan bahwa ini dua hal yang beda kok. Kalau memang kok apa namanya
Karena gini, yang tadi gue bilang siaran pers itu kan ada siaran pers MK itu, dasar RCTI sama iNews menggugat adalah karena nggak adil. Kedua, karena nggak ada kepastian hukum. Oke, nah kalau nggak ada kepastian hukum, apa gunanya membatalkan pasal 1 ayat 2 ini? Kalau menurut gue, nggak ada gunanya. Jadi, dikabulin apa nggak dikabulin? Nggak guna juga buat yang over the top, apa OTT ini gitu loh, yang buat di internet. Kenapa? Lah, dia nggak ngatur soal over the top, jadi dia dibatalin juga nggak apa-apa. Jadi, kalau pertanyaannya bisa dibatalin apa nggak bisa dibatalin, gue sih ngelihat kemungkinan dibatalin ada. Kenapa? Karena memang udah nggak sesuai. Harusnya kan undang-undang penyiaran itu tahun 2002 udah nggak sesuai sama yang 2020. Masih ada kemungkinan itu gitu loh. Ya kan? Yang kedua, menimbulkan misalnya persaingan usaha tidak sehat atau apalah segala macam. Itu dimungkinkan gitu loh. Tapi kalau ditanya ketika dibatalin, ada kekosongan hukum terus dibatalin, ya nggak sama yang orang bilang, jadi harus pakai izin apa segala macem. Logikanya nggak kayak gitu. MK cuma bisa menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Ketika bertentangan, MK bisa membatalkan. Selesai. Bukannya, oke, gue batalin nih pasal 1 ayat 2, besok-besok berarti pengertian penyiaran menurut MK begitu. Nggak bisa MK begitu. Itu nggak bisa. Ada di pasal 10 Undang-Undang MK. Jadi, besar apa kecil kemungkinannya nggak terlalu pengaruh sih buat gue. Bisa-bisa aja, apapun bisa terjadi di pengadilan. Pada akhirnya apapun bisa terjadi, pengadilan bisa memutuskan, nantinya MK bisa memutuskan mengabulkan atau enggak dan lain sebagainya, tapi itu enggak relevan dengan masa depan atau nasib dari internet, YouTube, dan lain sebagainya ini gitu ya, Shan, intinya. Oke, sampai sini dulu kali ya pembahasan tentang gugatan RCTI iNews terkait dengan UU Penyiaran. Sampai jumpa di Bincang Hukum berikutnya.